Ada pertanyaan nih, kenapa kental manis ini nggak boleh untuk anak? Dampak-dampaknya apa sih sebenarnya kalau misalnya akan dikonsumsi sama anak? Dampak bagi anak sudah jelas sekali bahwa anak itu adalah seorang manusia yang sedang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan. Di dalam 720 hari setelah lahir dan 270 hari dalam kandungan, semua yang dimakan ibu, semua yang diberikan ASI akan menjadi berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Sehingga berat badan, tinggi badan, lingkar kepala harus kita monitor setiap bulan 1 kali minimal dalam buku yang namanya buku KIA. Dari sana kita bisa melihat bahwa apakah masuk dalam gizi baik, ya, apakah masuk dalam beresiko terhadap kegemukan kalau di antara min 1 dan min 2. Apakah kegemukan atau overweight di antara plus 2 dengan plus 3. Tapi kalau lebih dari plus 3 kita menyebutnya sebagai obesitas, ya. Dan semok obesitas ini ditambah dengan overweight kira-kira sudah mencapai 11% dari anak balita kita. Dan ini disebabkan karena pola makan yang tidak baik, terutama bagi ibu keluarga yang memberikan susu kental manis. Hampir pasti anaknya jadi gemuk. Kelihatannya gemuk, padahal proteinnya kurang. Sehingga pembentukan neurodevelopment otaknya yang untuk mielinisasi, perluasan cabang, dan memperkuat motor end plate terganggu. Sehingga walaupun badannya besar, otaknya nyaris tidak berkualitas, ya. Itu yang ingin kami sampaikan. Apalagi kalau kekurangan. Sekarang ada 27,6% masuk dalam kategori stunting. Kita tidak perlu cari-cari stunting, tapi carilah yang nantinya akan jadi stunting, yaitu yang berat badannya tidak naik dalam 2 kali penimbangan, yang berada di bawah garis merah min 3 SD, atau di antara min 2 SD ke bawah, gizi kurang, atau yang ada penyakit-penyakitnya seperti di kelenjar getah bening multiple bilateral di leher. Itu biasa hampir pasti 67% katanya yang stunting adalah TBC, dan juga ada gangguan metabolik dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah harus kita secara komprehensif memantaunya setiap bulan dan merujuknya kepada dokter, baik di puskesmas, dokter UKP-nya, maupun ke dokter spesialis anak. Insya Allah anak ibu dan bapak sekalian tidak akan jadi stunting nantinya. Apalagi juga obesitas. Yang penting adalah 14% dari makanan kita harusnya mengandung protein. Nah, proteinnya dari mana saja bisa. Dari daging-dagingan, dari ikan-ikanan, dari telur, dan sebagainya. Tolong kebutuhan protein hewani ini menjadi prioritas kita semua. Walaupun yang namanya gizi lengkap dan seimbang menjadi faktor utama yang harus diberikan pada anak-anaknya. Dan pantaulah berat badan anak. Waktu lahir 2.500 sampai 3 kilo. 5-6 bulan itu 2 kali berat badan lahir atau sekitar 5-6 kilo. Tapi 1 tahun dia adalah 3 kali berat badan lahir atau 9 kilo. Nah, itulah yang harus menjadi milestone bagi keluarga Indonesia dalam membesarkan, dalam menumbuh kembangkan anak. Sedangkan kembang bukan berarti pertumbuhan. Kalau kembang itu perkembangan itu makin pinternya seseorang, makin cakapnya seseorang, makin sempurnanya panca inderanya. Dan kita memantaunya ada 5, yaitu motoris kasar, motoris halus, melihat, mendengar, dan umur sosial. Untuk motoris kasar, ngangkat leher 3 bulan, duduk 6 bulan, berdiri 9 bulan, 1 tahun bisa jalan. Nah, itulah milestone itu yang ada pada buku KIA yang ada. Karena itu gunakan buku KIA. Motoris halus adalah megang-megang tangan, melihat,
itu biasanya umur 4 bulan. Sedangkan mendengar dalam 6 bulan di dalam kandungan sudah bisa mendengar. Kita harus melatihnya dengan berbagai sapaan, dengan lagu-lagu klasik katanya, atau dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan berjanji ketika masih hamil. Tetapi waktu lahir, kita juga harus mengenalkan bahasa ibu ke dalam tubuhnya. Yang terakhir adalah mendengar. Tadi sudah bicara, dan yang terakhirnya adalah sosial, yaitu menangis, bisa bersosialisasi, bisa intrapersonal dan interpersonal. Semua yang saya ceritakan tentang tumbuh dan kembang ada di buku KIA. Tapi pesan terakhir juga, jangan gunakan susu kental manis untuk tumbuh kembang optimal anak.